Martial Peak 3636. Di luar menara semesta Istana Bintang Jiwa, bendera merah melilit seluruh menara semesta seperti sutra. Bendera itu adalah manifestasi dari kultivasi Kaisar Agung Darah Besi, sehingga dapat dikatakan bahwa Zhan Wuhen telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan kegelisahan menara semesta. Namun, meskipun Kaisar Agung secara pribadi mengambil tindakan, menara semesta masih bergetar dari waktu ke waktu seolah-olah sedang berjuang untuk membebaskan diri dari bendera pertempuran darah besi. Lei Hong dan yang lainnya gugup sepanjang hari. Ekspresi suram di wajah mereka. Meskipun Yang Kai sudah memasuki menara semesta, mereka tidak tahu seperti apa situasi di dalamnya. Jika Yang Kai tidak dapat membawa Lan Xun kembali, Star Soul Palace benar-benar tidak akan memiliki penerus yang memenuhi syarat. Saat ini, mereka tidak berharap Yang Kai dapat menyelesaikan krisis menara semesta. Mereka hanya berharap dia dapat membawa Lan Xun kembali dengan selamat. Meskipun dengan Kaisar Agung di sini, tidak perlu khawatir tentang menara semesta untuk saat ini. Tidak mungkin bagi Zhan Wuhen untuk tetap berada di Istana Jiwa Bintang selamanya. Begitu Kaisar Agung pergi dan Yang Kai masih belum kembali, semuanya akan berakhir. Dia ingin bertanya kepada Zhan Wuhen tentang situasi di dalam. Tetapi dia mungkin tidak jelas tentang itu. Jadi bertanya tidak ada gunanya. Eselon atas Star Soul Palace semua memasang kerutan khawatir di wajah mereka. Dan kecemasan di hati mereka tidak bisa lebih besar. Pada saat tertentu, Zhan Wuhen yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan teriakan pelan. Tetua Istana Jiwa Bintang yang telah memperhatikannya dengan seksama semua terkejut. Lei Hong dengan cepat bertanya, "Tuan, apakah ada yang salah?" Zhan Wuhen tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya. Dan bendera pertempuran merah tiba-tiba melepaskan belenggunya. Berubah menjadi cahaya merah yang mengalir ke tubuh Zhan Wuhen. Ketika semua orang melihat ini, alih-alih terkejut, mereka sangat gembira. Selama periode waktu ini, menara semesta mampu mempertahankan stabilitasnya dari penindasan Zhan Wuhen. Sekarang dia telah mengambil bendera pertempuran darah besi. Bukankah ini berarti bahwa menara semesta tidak perlu lagi ditekan? Karena tidak perlu menekannya, itu berarti ancaman internal telah diselesaikan. Benar saja. Meskipun bendera pertempuran merah telah menghilang, tidak ada yang luar biasa tentang menara semesta. Cahaya 5 warna yang mengalir keluar dari tubuh pagoda juga telah menghilang, meninggalkan pagoda 5 warna raksasa yang melayang di udara. Pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan menara semesta. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Yang Kai yang telah memasuki menara semesta. Ada jejak rasa bersalah dan kelegaan di wajah Yang Kai. Tetapi ekspresinya sangat santai. Seolah-olah dia telah meletakkan batu besar di hatinya. Seluruh auranya menjadi jauh lebih ceria. Hanya Yang Kai yang terlihat. Lan Xun tidak terlihat. Kegembiraan di wajah Lei Hong dan yang lainnya memudar saat hati mereka tenggelam. Yang Kai tahu apa yang mereka khawatirkan dan segera menangkupkan tangannya. Yang Kai tidak mengecewakan. Jika dia tidak mengecewakan, maka dia akan menyelesaikan krisis menara semesta. Tetapi bagaimana dengan Lan Xun? Lei Hong dengan cepat bertanya, "Di mana Yang Mulia?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Junior Sister Lan aman dan sehat. Tetapi dia saat ini sedang memperbaiki menara semesta. Butuh setidaknya 3 atau 5 tahun baginya untuk muncul. Dia masih ingin memperbaikinya." Alis Xiao Yu yang berkerut. Sebelumnya, ketidaknormalan menara semesta disebabkan oleh penyempurnaan Lan Xun. Jadi mengapa dia masih keras kepala? Yang lebih membingungkannya adalah mengapa Yang Kai tidak mencoba menghalanginya. Lei Hong dan Sue Zhengmao juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi mereka semua memasang ekspresi serius. Takut sesuatu akan terjadi pada Lan Xun di dalam. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Semuanya, jangan khawatir. Saudara muda mendapat bantuan Tuan Ming Yue. Jadi seharusnya tidak ada masalah." Kaisar Agung, Lei Hong dan yang lainnya terkejut. Mayat Kaisar Agung Bulan Cerah masih berada di Aula Roh. Jadi bagaimana dia bisa membantu Lan Xun? Yang Kai dengan cepat menjelaskan bagaimana jiwa sisa Kaisar Agung telah melekat padanya. Dan hanya setelah mendengar ini Lei Hong dan yang lainnya merasa lega. Dengan Ming Yue secara pribadi membantunya, tidak masalah bagi Lan Xun untuk memperbaiki menara semesta.
Satu-satunya hal yang dia kurang sekarang adalah waktu. Jadi semua kekhawatirannya menghilang. Tetapi ketika dia memikirkan kematian Kaisar Agung, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Sebelumnya, di dalam menara alam semesta, Yang Kai telah meninggalkan lembah gunung dan setelah menunggu sekitar 2 hari, rasa ilahi Lan Xun tiba-tiba melonjak dan mengobrol dengannya sebentar sebelum mengirimnya keluar dari menara semesta. Di sisi lain, Lan Xun tetap tinggal untuk terus menyempurnakan menara semesta. Sekarang menara semesta telah mencapai kesempurnaan lagi. Tidak ada lagi kekurangan. Jadi tidak ada lagi bahaya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, Zhan Wuhen secara alami tidak akan tinggal lama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang. Tetapi sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Spirit Hall. Semua orang membungkuk dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, semua orang di Star Soul Palace mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Kai. Tetapi Yang Kai tidak berani menerima dan hanya meminta Lei Hong dan yang lainnya untuk memimpin jalan ke Aula Roh Kaisar Agung untuk menyampaikan belasungkawa. Lan Xun tidak ada di sana. Jadi tidak ada seorang pun di sana untuk menyampaikan belasungkawa. Tetapi Kaisar Agung mungkin tidak akan peduli dengan formalitas seperti itu. Yang Kai berlutut di depan Spirit Hall selama 3 hari sebelum meninggalkan Star Soul Palace. Seperti yang dikatakan Kaisar Agung, karena dia telah memperoleh kesempatan ini, dia harus memperkuat dirinya sendiri dan menahan diri. Hanya dengan begitu dia bisa hidup sesuai dengan dunia ini dan sesuai dengan namanya. Saat dia melaju, tujuannya adalah Four Seasons Land. Yang Xiao, Yang Sui, Qiongqi, dan Liu Yan. Semuanya berada di Four Seasons Land. Dan sejauh ini tidak ada berita tentang mereka. Yang Kai tidak memiliki banyak harapan untuk menemukan mereka. Jadi perjalanan ini hanya untuk menyelidiki dan memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Setelah berurusan dengan masalah tanah 4 musim, dia harus berurusan dengan masalah dunia kecil yang misterius. Selama masalah wilayah dunia kecil misterius tidak diselesaikan, manik batas misterius tidak akan mampu melahap benua lain dari wilayah iblis. Dan menelan semua benua wilayah iblis adalah kunci untuk menyelesaikan perang antara dua dunia. Secara alami, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik. Tinggi di langit, Yang Kai melesat menembus angin. Selusin hari kemudian, tepat ketika dia akan tiba di Four Seasons Land, sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari pinggangnya. Ekspresi Yang Kai membeku sesaat. Tidak dapat bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Dia berhenti sejenak untuk menyelidiki sebelum memahami situasinya. Suara itu berasal dari sebuah tanda yang tergantung di pinggangnya. Token ini adalah token tetua tamu kuil Azure Sun. Dan suara aneh yang diberikannya adalah sinyal untuk meminta bantuan ketika seorang penatua dari kuil Azure Sun menghadapi bahaya. Ketika Yang Kai menerima perintah untuk menjadi tetua tamu dari kuil Azure Sun, Gao Sueting telah menjelaskan banyak kegunaan token penatua ini. Tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Jadi ketika dia mendengar suara aneh tadi, dia tidak bisa bereaksi. Setelah mengingat kata-kata Gao Sueting, Yang Kai segera mengerti bahwa dalam jarak 5.000 km, seorang penatua dari kuil Azure Sun berada dalam bahaya. Mengulurkan tangannya, Yang Kai mengeluarkan token dari pinggangnya dan mengirim pesan dengan Divine Sense-nya. Diam-diam menunggu berita. Token penatua tidak hanya sebagai simbol identitas seseorang, tetapi juga berfungsi sebagai kompas komunikasi. Selain itu, mereka semua terhubung satu sama lain. Jadi meskipun Yang Kai tidak tahu penatua mana yang dalam bahaya, dia hanya perlu bertanya untuk mengetahui situasinya. Sesaat kemudian, sebuah pesan datang dari token dan Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Begitu dia menyingkirkan token, hukum luar angkasa melonjak dan dia tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Yang Kai. Karena ketika dia menggunakan teknik teleportasinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa perlawanan yang dia terima jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sejak kembali ke Star Boundary, dia tidak menggunakan teknik teleportasinya. Jadi dia baru menemukan titik ini sekarang. Dia mengerti bahwa ini adalah hasil dari kesempatan Kaisar Agung. Dan pengakuan Star Boundary tentang dia secara alami tidak akan terlalu menghalanginya. Jarak 5.000 km tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Tetapi jika Rilem Kaisar Orde Ketiga terbang,
Itu akan memakan waktu. Namun, Yang Kai hanya berteleportasi 3 hingga 5 kali sebelum tiba di posisinya. Melihat sekeliling, dia melihat sekelompok murid kuil Azure Sun dikepung dan situasinya sangat genting. Banyak dari mereka terluka, dan beberapa dari mereka bahkan jatuh pingsan dan mengeluarkan banyak darah. Pemimpin kelompok ini adalah seorang gadis muda tinggi dengan rambut indah. Di antara selusin orang dari Azure Sun Temple, gadis muda ini adalah pemimpinnya. Pedangnya terbang ke atas dan ke bawah, dan kekuatannya tidak lemah. Dengan kultivasi rilem Kaisar Orde Pertama, dia seharusnya tidak berada dalam situasi yang sulit. Tetapi untuk melindungi murid-muridnya, dia telah membuka pintu lebar-lebar dan membiarkan musuh-musuhnya menyerangnya. Gadis muda itu adalah seorang kenalan lama, salah satu talenta terbaik dari generasi muda kuil Azure Sun, Murong Xiao Xiao. Adapun jumlah musuh yang mengelilingi mereka, ada lebih dari 100 dari mereka. Dan salah satunya juga merupakan alam Kaisar Orde Pertama. Kultivasinya mirip dengan Murong Xiao Xiao. Keduanya di Orde Pertama. Namun, apakah itu Orde Pertama ini atau pembudidaya lainnya? Semuanya dikelilingi oleh Demonic Ki dan sangat ganas. Demonic Heavenly Dao. 3 kata segera muncul di benak Yang Kai. Ketika dia pertama kali kembali ke Star Boundary, Han Zengqing mencurigainya sebagai anggota Demonic Heavenly Dao. Pada saat itu, Yang Kai tidak tahu apa yang diwakili oleh Demonic Heavenly Dao. Tetapi setelah Fan Xin menjelaskannya kepadanya, dia mengerti. Hanya pada saat inilah dia dapat benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Demonic Heavenly Dao. Mereka bukan dari ras iblis. Semuanya dari ras manusia. Hanya saja mereka telah mengembangkan semacam teknik rahasia atau telah mengalami semacam transformasi iblis. Jadi mereka semua telah mengembangkan ki iblis. Dalam pertempuran, Demonic Ki melonjak ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka terlihat persis seperti Demon Rache. Selain itu, para pembudidaya iblis surgawi Dao ini agak berbeda dari para pembudidaya ras iblis yang pertama kali ditemui Yang Kai. Mereka jelas sadar, dan serangan mereka cukup teratur. Kultivasi Master Emperor Realm hampir sama dengan milik Murong Xiao Xiao. Jika mereka berdua bertarung 1 lawan 1, Yang Kai memperkirakan bahwa Murong Xiao Xiao akan memiliki sedikit keuntungan. Lagi pula, bagaimana kucing dan anjing bisa dibandingkan dengan murid inti dari kuil Azure Sun? Namun, Master Realm Kaisar ini sangat kejam. Ketika dia bertarung dengan Murong Xiao Xiao, dia terus-menerus menyerang murid kuil Azure Sun lainnya, memaksa Murong Xiao Xiao untuk tidak dapat membela diri. Akibatnya, jumlah kekuatan yang dia miliki untuk melindungi dirinya berkurang dan gadis muda itu juga menderita beberapa luka. Selain itu, jumlah orang dari kuil Azure Sun lebih rendah dari pihak lain. Jadi hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan dan dibunuh. Itulah mengapa Murong Xiao Xiao mengirimkan sinyal bahaya. Dia tidak tahu bahwa Yang Kai ada di dekatnya. Yang dia ingin minta bantuan adalah orang lain. Ketika Yang Kai tiba, Master Realm Kaisar Iblis Surgawi Dao menemukan celah dan bergegas menuju Murong Xiao Xiao. Orang ini memegang 2 palu perunggu raksasa di tangannya dan sosoknya sangat tinggi dan kokoh. Demonic Ki berputar-putar di sekitar palu perunggunya saat dia menyeringai jahat dan menyapukannya ke pinggang Murong Xiao Xiao sambil secara bersamaan menghancurkan palu lainnya ke arah seorang murid di sampingnya. Kedua palu itu mengenai mereka berdua. Tetapi kekuatan Murong Xiao Xiao sudah habis dan dia belum memulihkan kekuatannya. Jika dia mencoba mengedarkan Kaisar Ki dengan paksa, itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, dia hanya memiliki 2 pilihan. Satu untuk melindungi dirinya sendiri dan yang lainnya adalah untuk melindungi murid-muridnya. Namun, Murong Xiao Xiao tidak ragu sedikit pun. Dengan jentikan pedang panjangnya, cahaya dingin memancar dari ujung pedangnya. Tidak melindungi dirinya sendiri atau teman-temannya. Hanya mengarah ke mata musuh. Gadis yang lembut, pada saat ini, meledak dengan tekad yang tak tertandingi. Bersambung.